Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ramadan, NIM 20093024, kelas tambang C. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian, yaitu judul penelitian saya adalah perencanaan sekuensi penambangan batu bara untuk memenuhi target produksi bulanan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia 1999, endapan batu bara adalah endapan yang mengandung hasil akumulasi material organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah melalui proses litifikasi untuk membentuk lapisan batu bara. Tambang terbuka membutuhkan perencanaan rinci mulai dari tahapan awal sampai penutupan tambang. Bentuk dari perencanaan tambang salah satunya adalah rencangan bentuk penambangan. Rencangan atau design berperan sebagai penentuan persyaratan, spesifikasi, dan kriteria teknik untuk mencapai sasaran serta urutan teknis pengerjaannya. Salah satu hasil perencanaan pada perencanaan tambang adalah batas akhir penambangan pit limit. Pit limit yang dirancang selanjutnya akan dibagi ke dalam unit-unit yang lebih kecil atau sequence. Sequence penambangan merupakan bentuk-bentuk penambangan yang menunjukkan bagian suatu pit akan ditambang dari tahap awal hingga tahap akhir. Dirancang tambang pit limit. Tujuan dari pembuatan sekuensi yaitu untuk membagi seluruh volume yang ada di dalam pit limit ke dalam unit-unit perencanaan yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditangani. Kedua, rumus masalah. Masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perancangan sekuensi penambangan pada lokasi bara 14 Sin C untuk memenuhi target produksi bulanan. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi satu, perencanaan pit limit dan sekuensi penambangan berdasarkan geometrik penambangan batu bara menggunakan short-wall miniskirt. Kedua, jumlah cadangan batu bara berdasarkan pit limit penambangan, rancangan blok berdasarkan pit limit penambangan. Yang keempat, estimasi jumlah batu bara dan tanah penutup atau overburden berdasarkan sekuensi penambangan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, membuat rancangan pit limit dan sekuensi penambangan batu bara pada lokasi bara 14 Sin C. Yang kedua, menghitung besar cadangan batu bara berdasarkan pit limit penambangan yang dirancang. Yang ketiga, membuat blok berdasarkan pit limit penambangan yang dirancang. Yang keempat, mengestimasi jumlah batu bara dan tanah penutup overburden berdasarkan sekuensi penambangan. Yang kegunaan penelitian. Kegunaan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan sekuensi penambangan batu bara untuk memenuhi target produksi bulanan pada lokasi bara 14 Sin C PT Fajar Bumi Sakti. Rancangan sekuensi sebaiknya memenuhi kriteria tertentu antara sebagai berikut. 1. Harus cukup lebar agar peralatan tambang dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, memperhatikan sekurang-kurangnya memiliki satu jalan angkut untuk setiap sekuensi dengan memperhatikan jumlah material yang terlibat dan memungkinkan akses keluar. Yang ketiga, penambahan jalan pada suatu sekuensi akan mengurangi lebar daerah kerja. Terakhir itu ada metodologi penelitian. Perencanaan sekuensi penambangan untuk memenuhi target produksi membutuhkan data-data yang rinci mengenai kondisi lokasi yang akan dimodalkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus efektif dan efisien sehingga hasil yang diperoleh itu maksimal. Tahapan dalam perencanaan dapat terbagi menjadi 3, yaitu studi konseptual. Studi konseptual merupakan suatu ide proyek yang diwujudkan ke dalam usulan investasi. Studi ini mencakup ruang dan estimasi biaya untuk mengidentifikasikan suatu kesempatan investasi yang potensial. Biaya modal dan biaya operasi biasanya didekati dengan perkiraan nisbah yang menggunakan data historik persiapan. Studi ini pada umumnya adalah pekerjaan dari 1 atau 2 insinyur. Hasil dari studi ini dilaporkan sebagai evaluasi awal. Yang kedua ada pra-studi kelayakan. Studi ini adalah suatu pekerjaan pada tingkat menegah dan secara norma tidak untuk mengambil keputusan. Studi ini menentukan apa konsep proyek
harus dilakukan studi kelayakan atau proyek tersebut memerlukan suatu investigasi yang mendalam melalui studi pendukung. Yang ketiga, ada studi kelayakan, sering pula disebut sebagai bank atau feasibility studi. Hasilnya merupakan suatu black dokumen yang hampir selalu ditunjukkan untuk mencari modal untuk membiayai proyek tersebut, karena itu dokumen yang dihasilkan ini biasanya disebarluaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.